kenapa hanya laki-laki saja? Kenapa wanita juga tidak diperbolehkan? Kenapa wanita diperbolehkan? Karena Coba wanita coba perbolehkan gitu untuk berpoligami, mempunyai 2 atau 3 suami. Mungkin kan tidak sesetres itu gitu, hanya punya ya kan? Udah punya itu, pelit pula perhitungan, udah gitu. Bikin sakit hati. Bertingkah pula dia itu, selingkuh pula gitu kan. baik. Mohon penerangannya. Baik. Jadi begini, kenapa wanita tidak diberikan hak yang sama? Karena menurut Allah atau menurut Muhammad, akal wanita itu kurang dan dia tidak ada pengetahuan tentang agama. Iya. Jadi wanita ya puas saja sama satu gitu. Ini aja. Yang saya maksudkan begini Mila. Pertama-tama saya hanya berpesan bahwa Mila itu menjadi seorang muslimah karena memang belum mendalami agama Islam dengan mendalam. Ya, betul. Sudah mengakui ya. Jadi kalau misalnya Mila sungguh-sungguh mendalami agama Islam, pasti nanti Anda akan menemukan hal-hal yang selama ini tidak pernah Anda tahu. Iya, betul. Coba, saya mau minta pendapat Anda. Ini ceramah Ustadz, saya putarkan lagi ya. Putarkan nih. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Coba, saya mau tanya. Menurut Anda, masuk akal nggak ajaran seperti itu menurut Anda? Gak masuk akal. Nggak masuk akal. Tadi kan sudah saya bilang teman-teman kan. Ya, begitulah. Oke lah Mila, mungkin lain kali bisa kita lanjutkan lagi diskusinya ya. Iya, terima kasih ya. Oke, sama-sama Mila. Sama-sama. Saya turunkan ya. Hai. Ya, silakan Mila, nyalakan kamera. Oh, Mila yang kemarin. Mila, kenapa? Assalamualaikum semuanya. Mila, menurut Iya, ajaran... Mila itu tahu nggak, orang-orangnya Bang Edis itu datang ke Rumila semua ngebahas soal 70 tahun yang berdiri itu loh. Apa sih? Ya, gimana? Iya, pada ngebahas itu loh Bang Edis. Semuanya pada typing kayak gitu. Tapi kan Kamila itu memang 70 ada tahun, dalam 70 literatur. tahun. Itu kan memang ada dalam literatur literasi agama Islam. Bahwa nanti di surga nanti akan diberikan gadis-gadis yang berpayudara montok. Sehingga burung laki-laki di sana akan berdiri 70 tahun. Loh, gimana? Kok bisa kayak gitu? Kenapa Bang Edis? Gimana Kak Mila? Emang iya kayak gitu? Ya, memang ada seperti itu. Emang ada kayak gitu ya? Ada. Ya. Tadi ada orang-orang Bang Edis datang ke Rumila semuanya, terus bilang seperti ini. Kak Mila, ajakin dong Bang Edis duet, katanya gitu. Emang mau Bang Edis duet, bilang kayak gitu? Coba duet sekali aja katanya gitu. Emang mau? Boleh, kapan-kapan lagi. Kemarin kan sudah kita duetnya. Kalau katanya lo nih ya kan tuh, Mila udah penuhi semua janji-janji kalian ini yang suruh Bang Edis duet sama Mila, boleh tuh kapan-kapan. Tapi by the way, anyway, Baswe, Kamila ini di Jepang atau bagaimana? Di Taiwan, Bang. Oh, di Taiwan. Banyak ya, di Taiwan ya. Oh, banyak nih saya. Di Taiwan, nggak usah ditanya nanti malah privasi. Artinya begini, Kamila, yang kita obrolin kemarin itu ada dasar-dasarnya di dalam hadis. Bahkan di dalam Al-Quran. Bang Edis masih ingat sama Mila ya? Oh, masih dong. Siapa yang bisa lupa dengan seorang Mila? Bahkan ada lagunya. Nyanyikan dulu lagunya apa? Kayak gimana? Kita berpisah di teras Sintaroles. Air mataku jatuh berlinang. Gadis kerudung. Apa ini warnanya ya? Bingung Teni. Ya seperti itulah kira-kira lagunya. Besok kalau misalnya saya live lagi boleh kita ini lagi. Cuman begini Kak Mila. Nanti apa tidak ada omongan-omongan dari sesama muslim
kamu ini bagaimana, begini begitu, gimana? Kalau menurut Mila ya, kita itu memang berbeda. Tapi kan kita harus saling menghormati, harus saling Nah, menghargai. masalahnya, Kenapa? Masalahnya, yang tertulis dalam hadis tidak seperti itu. Di dalam hadis dikatakan, jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi dan orang Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Bagaimana kita mau bertoleransi? Bahkan menurut hadis juga dikatakan bagaimana? Janganlah kamu berteman dengan orang selain daripada orang yang beriman. Ada hadisnya. Dulu di sekolah banyak, teman-teman Mila itu yang berbeda agama sama Mila, tapi kita saling menghormati, saling menghargai kayak gitu. Iya, tetapi itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, Kak Mila. Karena ada dasarnya, ada dalilnya bahwa seorang muslimah itu dilarang berteman dengan orang yang non-muslim. Mau saya tunjuk dalilnya? Mau saya tunjuk? Kita nggak boleh berteman ya? Secara Islam iya, tapi kan apakah Kak Mila mau mengikuti ajaran yang seperti itu? Makanya kalau saran saya, ya hadis-hadis seperti itu ditinggalkan saja lah. Iya kan? Oh, tidak bisa. Ya mungkin Kak Mila perlu mendalami lagi lah, dalami. Nanti tinggal pilih, mau pilih mana? Mau pilih Muhammad atau pilih yang Anda yakini, hati nurani Anda yakini sebagai kebenaran. Begitu Kak Mila. Gitu. Ya, Oke Kak Mila, kita lanjut lagi besok ya. Terima kasih ya Bang. Oke, sama-sama Kak Mila. Terima kasih, saya turunkan ya. Tuh. Silakan, yang masih jomblo-jomblo tuh silakan. Di TikTok ini orang sangat berbahaya ya teman-teman ya. Asal ada beningan dikit, Ya baik teman-teman, itu dia tadi diskusi antara seorang muslimah dan juga Edis TV, di mana muslimah ini mempertanyakan bahwa kenapa hanya laki-laki saja yang dapat bidadari di surga, kenapa wanita tidak mendapat, dan juga kenapa hanya laki-laki saja yang bisa berpoligami, kenapa wanita tidak boleh. Itu yang menjadi pertanyaan dari seorang muslimah tadi ya. Dan kemudian Edis TV juga memberikan jawaban berdasarkan data dalam ajaran mereka. Ya teman-teman, kalau kita lihat dalam iman kekristenan di Injil Matius pasal 22 ayat 30, firman Tuhan berkata, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Wah, luar biasa firman Tuhan ini ya. Jadi kita yang percaya kepada Kristus tidak ada lagi kawin-mawin di sana, melainkan kita hidup seperti malaikat di surga. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 2, firman Tuhan juga menjelaskan, saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetap belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya luar biasa teman-teman ya. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka firman Tuhan katakan tadi, kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Artinya kita akan bersama-sama dengan Kristus di surga nantinya. Wow, luar biasa ya. Nah itulah perbedaannya ajaran sebelah dan juga kita sebagai orang percaya. Dan marilah kita terus memberitakan kasih Kristus kepada orang lain, sehingga orang lain juga boleh percaya dan kita bersama-sama nanti di surga. Ya teman-teman, nantikan video-video selanjutnya. Saya mohon teman-teman terus dukung channel ini agar channel ini bisa berkembang melalui like, komen, subscribe, dan juga yang paling penting adalah teman-teman share ke teman-teman yang lain dan juga ke grup-grup rohani Kristen agar lewat channel ini boleh memberkati orang lain dan tentunya banyak yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kiranya Tuhan terus menolong dan menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.